Wawan adalah seorang petani muda di desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Setiap pagi, ia dan istrinya, Sari, harus bekerja keras di sawah yang tidak subur. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, hasil panen mereka tak pernah cukup untuk membayar utang yang menumpuk dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup mereka begitu keras, setiap hari berjuang hanya untuk bertahan. Desa tempat tinggal Wawan adalah salah satu yang paling miskin di daerah itu. Tidak ada lapangan kerja selain bertani, dan hasil pertanian sangat bergantung pada cuaca yang tak menentu. Seiring berjalannya waktu, Wawan merasa semakin tertekan. Sari, istrinya, yang dahulu selalu mendukung dan menyemangatinya, kini juga mulai kehabisan kata-kata. "Apa yang harus kita lakukan, Wawan?" tanya Sari dengan wajah penuh kecemasan, seraya memeluk anak mereka yang masih kecil. Di malam hari, Wawan sering terjaga, memikirkan cara untuk keluar dari belenggu kemiskinan ini. Setiap kali mendengar cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya raya, hatinya terasa teriris. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki nasibnya dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya? Suatu hari, saat Wawan sedang bekerja di sawah, ia mendengar perbincangan antara beberapa petani tua yang tampaknya sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Mereka berbicara tentang pesugihan, sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan dengan cara yang tidak biasa. Salah satu petani, Pak Samsu, bercerita tentang seseorang yang telah memperoleh banyak tanah dan bisnis hanya dalam waktu singkat setelah melakukan pesugihan dengan makhluk gaib yang dikenal sebagai Buto Ijo. Menurut Pak Samsu, Buto Ijo adalah makhluk raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia dipercaya tinggal di tempat-tempat yang sunyi, seperti hutan atau gua-gua yang terlupakan. Buto Ijo, katanya, menawarkan kekayaan yang melimpah, namun dengan harga yang sangat tinggi nyawa si pemohon. Tentu saja, cerita itu terdengar aneh dan menakutkan, tetapi sesuatu dalam diri Wawan tergerak. Inilah yang ia cari, jalan keluar dari kesulitan yang tiada henti. Malam itu, saat kembali ke rumah, Wawan terbayang-bayang dengan cerita tersebut. Meskipun ada rasa takut yang menggelayuti hatinya, ia juga merasa tak punya pilihan lain. Apa yang harus kupilih? Bertahan dengan hidup yang penuh penderitaan, atau mengambil jalan yang penuh risiko demi kebahagiaan? Pikirnya, hatinya dipenuhi kebimbangan, tetapi di dalam pikirannya, gambaran tentang kekayaan dan kehidupan yang lebih baik semakin jelas. Keputusan Wawan untuk mencari dukun itu akhirnya terbentuk. Ia berani mengunjungi seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun ini dikenal sebagai orang yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Namanya Pak Tito, seorang pria tua yang sering dikunjungi orang-orang yang ingin mencari bantuan untuk berbagai masalah, dari sakit penyakit hingga masalah ekonomi. Wawan tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ketika Wawan bertemu dengan Pak Tito, ia disambut dengan tatapan tajam yang penuh wibawa. Tanpa basa-basi, Wawan menceritakan semua kesulitan hidupnya dan harapannya untuk bisa keluar dari keterpurukan. Pak Tito mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Kau ingin kekayaan, tapi itu tidak datang tanpa harga. Ada jalan yang bisa kau ambil, tapi ingat, harga yang harus kau bayar bukanlah hal yang mudah." Dukun itu kemudian mengajarkan Wawan cara untuk memanggil Buto Ijo, makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa untuk memberi apa yang diinginkan. Wawan diminta untuk melakukan sebuah ritual di malam hari, di tempat yang sepi dan jauh dari orang-orang. "Jika kau berani, kau akan melihat hasilnya. Tapi jika tidak, hidupmu akan lebih buruk dari yang sekarang," ujar Pak Tito, dengan nada yang tidak bisa dipastikan apakah itu peringatan atau ancaman. Setelah meninggalkan Pak Tito, Wawan merasa kebingungan. Di satu sisi, ia merasa takut dengan konsekuensi dari perjanjian itu. Tetapi di sisi lain, ketakutannya terhadap kemiskinan jauh lebih besar. Ia merasa terjepit dan hanya ada satu jalan yang dapat ditempuh. Malam yang penuh ketegangan datang juga. Wawan mengikuti petunjuk Pak Tito, berjalan menuju hutan yang gelap dan sunyi. Di sana, di bawah pohon besar yang sangat tua, ia memulai ritual yang telah diajarkan dukun. Hatinya berdebar kencang, takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, keinginan untuk keluar dari kesulitan membuatnya bertahan. Tak lama setelah ia menyelesaikan ritual tersebut,
sosok besar muncul di hadapannya. Buto Ijo, makhluk raksasa bertubuh hijau dengan mata merah yang menyala, berdiri menghadapnya. Wawan merasa tubuhnya membeku. Apa yang kau inginkan, manusia? Suara Buto Ijo menggema di hutan, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Wawan, dengan tubuh gemetar, menyatakan niatnya. Ia ingin kekayaan tanah yang subur, panen yang melimpah, dan kehidupan yang penuh kenyamanan. Buto Ijo mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, aku akan memberimu semua itu. Namun, jiwamu akan menjadi milikku. Setiap malam, kau akan datang padaku untuk memenuhi janjimu. Jika kau setuju, ambil kekayaanmu. Jika tidak, kau akan tetap hidup dalam kemiskinan seumur hidup. Dengan terpaksa dan penuh ketakutan, Wawan menyetujui perjanjian itu. Darahnya menetes ke tanah sebagai tanda bahwa ia telah terikat pada kekuatan gelap. Buto Ijo, begitu perjanjian itu selesai, Buto Ijo menghilang, dan Wawan kembali ke desanya dengan perasaan bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Beberapa minggu setelah perjanjian itu, perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup Wawan. Tanah yang dulunya tandus dan tidak produktif kini menjadi subur dan hijau. Panen jagung yang selalu gagal kini melimpah ruah. Bisnis kecil yang ia jalankan dengan istri, Sari, berkembang pesat, dan mereka segera mampu membeli rumah yang lebih besar, serta barang-barang mewah yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Orang-orang desa mulai berbicara tentang keberuntungan Wawan. Mereka heran bagaimana hidupnya bisa berubah begitu cepat. Wawan menikmati semua kemewahan itu, namun ada sesuatu yang terasa ganjil dalam dirinya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan, seolah ada yang mengawasinya. Suara berat Buto Ijo sering menghantuinya dalam mimpi, mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar. Meskipun kekayaan datang begitu mudah, Wawan tidak bisa sepenuhnya menikmati kebahagiaannya. Ketakutan akan akibat dari perjanjian itu semakin menggelayuti pikirannya. Setiap hari, ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang Buto Ijo. Dan ia mulai merasakan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melarikan diri dari cengkeraman makhluk tersebut. Beberapa bulan setelah Wawan menerima kekayaan yang melimpah, hidupnya tampak sempurna di luar. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Di balik kemewahan dan kesuksesan yang ia nikmati, ketakutan semakin merasuki jiwanya. Setiap malam, saat KIGLAPN turun, Wawan merasa seolah ada yang mengawasinya. Suara-suara berat yang terdengar, seperti gemuruh angin datang dari kejauhan, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang bergerak mendekat. Pada awalnya, Wawan mengira itu hanya imajinasinya. Namun, ketakutan semakin nyata saat ia mulai mendengar bisikan yang mengerikan setiap malam. Suara itu terdengar jelas, mengingatkan Wawan pada perjanjiannya dengan Buto Ijo. Janjimu belum lunas, Wawan. Suara itu terdengar seperti gema yang bergema dalam hatinya. Wawan merasa ketakutan yang sangat mendalam, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melepaskan diri. Setiap kali ia terbangun tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya mencari-cari di sekitar kamar, namun tak ada apa-apa yang tampak. Meski begitu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang besar, berat, dan menakutkan. Tak hanya itu, Wawan merasa tubuhnya mulai melemah. Ada rasa sakit yang datang tiba-tiba, dan ia sering merasa pusing. Kesehatannya semakin memburuk seiring berjalannya waktu, dan ia merasa ada yang tidak beres. Ketakutan itu makin nyata saat Wawan merasa bahwa Buto Ijo tidak hanya mengunjungi dirinya dalam mimpi, tetapi juga hadir dalam bentuk bayang-bayang yang sama. Di sudut-sudut gelap rumahnya, setiap kali ia berusaha tidur, rasa takut itu semakin membelenggunya. Wawan merasa terperangkap, seperti dalam sebuah mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Hari demi hari, rasa penyesalan Wawan semakin mendalam. Ia melihat keluarganya yang bahagia, namun ia tahu ada sesuatu yang harus dibayar. Kekayaan yang didapat dengan cara yang kelam tidak bisa memberikan ketenangan sejati. Ia sering berbicara pada istrinya, Sari, tentang perasaannya. Namun Sari tidak mengerti. Baginya, kehidupan mereka telah berubah menjadi lebih baik. Mereka kini memiliki rumah yang lebih besar, tanah yang subur, dan bisnis yang berkembang pesat. Namun, Wawan merasa semakin terisolasi dari dunia yang ada di sekelilingnya. Suatu malam, Wawan memutuskan untuk mengunjungi Pak Tito.
dukun yang telah memberinya petunjuk untuk melakukan perjanjian dengan Buto Ijo. Ia berharap bisa menemukan jalan keluar dari cengkeraman makhluk tersebut. Namun, ketika Wawan sampai di rumah Pak Teto, ia mendapati bahwa dukun tersebut telah pergi tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Seolah-olah Pak Teto juga sudah menghilang dari dunia ini. Wawan mulai mencari-cari cara untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ia mendatangi banyak dukun dan orang pintar. Namun semuanya mengatakan hal yang sama. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Seiring waktu, tubuhnya semakin lemah dan rasa sakitnya semakin menjadi. Wawan merasa bahwa waktunya sudah hampir habis. Setiap malam, Buto Ijo semakin sering muncul dalam mimpinya, menuntut jiwanya dengan cara yang semakin mengerikan. Kekayaan yang selama ini ia kejar kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Semua yang pernah ia impikan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Wawan merindukan hidupnya yang sederhana, meski penuh perjuangan, tapi tanpa bayang-bayang Buto Ijo yang menuntut bayaran. Suatu malam Wawan terbangun dengan perasaan cemas yang begitu dalam. Ia merasakan ada sesuatu yang datang, sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa sangat sakit, seolah-olah nyawanya sedang ditarik keluar. Dalam kegelisahannya, Wawan mencoba berlari keluar rumah, tetapi saat ia melangkah keluar, ia melihat sosok raksasa berdiri di depan rumahnya. Buto Ijo, dengan tubuhnya yang besar dan mata merah yang menyala, berdiri tegak di hadapannya. Suaranya terdengar seperti guntur yang menggelegar. Waktu telah tiba, Wawan, janjimu belum lunas. Jiwamu akan menjadi milikku. Wawan mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa seperti terikat. Dalam kepanikannya, Wawan berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Ia mencoba mengingat apa yang pernah dikatakan dukun lain tentang cara untuk mengakhiri perjanjian itu. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman Buto Ijo. Wawan merasakan tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Kekayaanmu tidak akan membebaskanmu dari perjanjian ini. Suara Buto Ijo terdengar semakin dekat. Kekayaan hanyalah godaan. Harga yang harus kau bayar adalah jiwamu. Saat itu, Wawan tahu bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri. Ia telah terperangkap dalam janji yang tak bisa ia penuhi. Kesehatannya semakin memburuk dan jiwanya mulai lelah. Setiap malam, ia merasakan kedatangan Buto Ijo, semakin dekat, semakin menuntut. Pada malam yang paling kelam, Wawan akhirnya tidak bisa melawan lagi. Tubuhnya yang lemah, tak mampu menahan kekuatan Buto Ijo. Dalam ketakutannya yang mendalam, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan yang menyusup ke dalam tubuhnya, menarik sesuatu yang paling berharga nyawanya. Buto Ijo datang dengan kekuatan penuh, menggenggam jiwa Wawan yang kini tak bisa melawan. Di bawah sinar bulan yang redup, Wawan merasakan tubuhnya menghilang, perlahan-lahan disedot ke dalam kegelapan. Kekayaan yang selama ini ia peroleh tak lagi berarti. Semua yang ia miliki, rumah besar, tanah yang subur, dan bisnis yang menguntungkan, tiba-tiba terasa kosong dan tak berharga. Semuanya hanya sementara, dan tak ada yang dapat menggantikan harga dari sebuah janji yang telah dibuat dengan kekuatan gaib. Di saat-saat terakhirnya, Wawan hanya bisa menangis dalam hati, menyesali keputusan yang telah ia ambil. Semua yang ia inginkan ternyata harus dibayar dengan nyawa. Ia tahu bahwa ia telah mengorbankan lebih dari yang ia kira, dan kini tak ada jalan kembali. Kisah Wawan menjadi cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut di desa itu. Orang-orang yang mendengar cerita ini menjadi lebih berhati-hati dengan godaan kekayaan yang datang dari jalan pintas. Mereka mulai percaya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keinginan yang tidak sesuai dengan takdir. Setiap kali ada orang yang berbicara tentang pesugihan, mereka mengingatkan satu sama lain tentang cerita Wawan yang tragis. Di desa itu, nama Wawan menjadi sebuah legenda, sebuah peringatan yang menyatakan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Wawan mungkin telah hilang, tetapi kisahnya tetap hidup, mengingatkan semua orang bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang diambil. Tidak ada yang bisa lari dari takdir, dan dalam dunia yang penuh godaan ini, memilih jalan yang benar adalah satu-satunya cara untuk menghindari malapetaka yang tak terelakkan. Kisah Wawan menjadi cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut di desa itu.
Orang-orang yang mendengar cerita ini menjadi lebih berhati-hati dengan godaan kekayaan yang datang dari jalan pintas. Mereka mulai percaya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keinginan yang tidak sesuai dengan takdir. Setiap kali ada orang yang berbicara tentang pesugihan, mereka mengingatkan satu sama lain tentang cerita Wawan yang tragis. Di desa itu, nama Wawan menjadi sebuah legenda, sebuah peringatan yang menyatakan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Wawan mungkin telah hilang, tetapi kisahnya tetap hidup, mengingatkan semua orang bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang diambil. Tidak ada yang bisa lari dari takdir, dan dalam dunia yang penuh godaan ini, memilih jalan yang benar adalah satu-satunya cara untuk menghindari malapetaka yang tak terelakkan.